Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dengan mata pelajaran manajemen pendidikan, yaitu dosennya Ustadz Abu Hilmi dengan judul struktur organisasi sekolah. Nah, baik. Nah, struktur organisasi adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina dan pendiri atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Nah, struktur itu adalah bagaimana bagian-bagian dari suatu berhubungan satu dengan yang lain, atau bagaimana suatu tersebut disatukan. Struktur adalah sifatnya fundamental bagi setiap sistem. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian dari struktur, struktur organisasi, atau strukturnya saja. Nah, adapun menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, menurut Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola berhubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atas manajer mengejar tujuan bersama. Nah, Sones itu mengatakan organisasi yaitu adalah hubungan yang selalu mengarahkan atas pengerjaan yang tujuannya yang sama. Nah, seperti itu. Adapun menurut James Bemani mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, baik. Nah, di sini ada kata-kata yaitu eh, untuk mencapai tujuan bersama. Berarti organisasi tersebut tidak ada eh, indikasi yang tidak mencapai tujuan yang bersama. Akan tetapi ia mengemukakan yaitu mencapai tujuan bersama, adanya suatu organisasi agar tercapainya tujuan bersama melalui hubungan-hubungan perserikatan manusia. Seperti itu. Adapun yang pertama yaitu struktur organisasi sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, prinsipal. Nah, yaitu tugasnya memimpin dan mengelola seluruh kegiatan sekolah. Nah, ini adalah salah satu tugas kepala sekolah, yaitu memimpin dan mengelola seluruh kegiatan sekolah. Nah, dari gurunya, dari administrasi, dari semuanya, dia yang mengolah tersebut. Nah, adapun yang kedua, ia bertanggung jawab atas kebijakan program pendidikan dan administrasi. Wan, sebentar. Nah, baik, kita lanjut yaitu kepala sekolah, yaitu bertanggung jawab atas kebijakan program pendidikan dan administrasi. Nah, yang sudah saya sampaikan di pertama, tidak saja kepala sekolah mengelola seluruh kegiatan sekolah, akan tetapi ia bertanggung jawab atas kebijakan program pendidikan tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas kepala sekolah. Adapun wakil kepala sekolah, yaitu membantu kepala sekolah dalam tugas sehari-hari. Nah, saking tugasnya kepala sekolah itu banyak, nah kepala sekolah itu harus membutuhkan wakil tersebut untuk membantu kegiatan atau tugas sehari-hari dari kepala sekolah tersebut. Nah, yang kedua, biasanya ada beberapa wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas bidang tertentu,
seperti kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Nah, seperti itu juga wakil kepala sekolah itu juga harus bertanggung jawab atas bidang-bidangnya. Nah, jadi tidak memberatkan kepala sekolahnya saja, akan tetapi dibagi bagi tugasnya. Nah, seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu ada koordinator kurikulum. Nah, yaitu mengelola pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Nah, itu adalah tugas dari koordinator kurikulum. Nah, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum yang cocok atau yang pas di sekolah tuh seperti apa. Nah, nanti kita mengembangkannya. Nah, itu adalah tugas dari koordinator kurikulum. Nah, ataupun yang selanjutnya mengawasi kegiatan akademik dan memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan. Nah, itu juga sebagai tugas koordinator kurikulum. Dia harus sigap mengawasi kegiatan akademik dan juga memastikan ini tuh patuh atau tidak patuh terhadap standar pendidikan yang ada di zaman sekarang atau yang diterapkan standar pendidikan yang sekarang seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu adalah guru, yaitu teachers. Nah, yang pertama itu mengajar dan mendidik siswa sesuai dengan kurikulum. Nah, guru itu harus mengajar dan mendidik siswa sesuai dengan kurikulum. Nah, kurikulum sekarang apa gitu? Kita tanyakan tadi kepada koordinator kurikulum yang cocok atau yang pas atau yang sesuai dengan mengajar dan mendidik siswa itu kurikulum seperti apa gitu. Nah, adapun yang selanjutnya menyusun rencana pembelajaran, mengevaluasi kemajuan siswa dan memberikan bimbingan. Ya, menyusun rencana pembelajaran kayak silabus, RPP atau semacamnya dan mengevaluasi kemajuan siswa. Nah, dengan cara mengadakan ujian atau praktek-praktek seperti itu. Nah, untuk mengetahui siswa ini ada peningkatan atau tidak seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu koordinator kesiswaan. Nah, koordinator kesiswaan itu biasanya dia yang mengelola kegiatan ekstrakurikuler dan kedisiplinan siswa. Nah, jadi bagi siswa yang enggak disiplin, nah, itu bisa berhubungan dengan koordinator kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin kayak olahraga atau acara-acara ya mengadakan seminar atau yang apa itu bisa menghubungi koordinator kesiswaan di sekolah gitu. Dan dia juga bertanggung jawab atas pengembangan karakter dan apa namanya moralnya siswa. Nah, moralnya siswa dan pengembangan karakter juga itu ada pada koordinator kesiswaan. Dia harus bertanggung jawab pengembangan karakter. Karakter anak ini berkembang atau tidak. Nah, itu harus konsultasi kepada koordinator kesiswaan seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu kepala tata usaha. Nah, kepala tata usaha yaitu mengelola administrasi sekolah, termasuk keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana. Nah, itu tugasnya kepada kepala tata usaha. Nah, seperti itu. Atau menyediakan dukungan administrasi kepada sekolah dan staf pengajar. Nah, seperti itu. Dia juga harus menyediakan dukungan administratif kepada sekolah dan staf pengajar seperti itu. Adapun yang selanjutnya staf administrasi. Nah, beda ya dengan staf tata usaha. Nah, adapun staf administrasi itu mendukung operasionalnya seharian sekolah melalui tugas-tugas administrasi. Nah, seperti itu. Dan menangani pendaftaran siswa, dokumentasi, dan kebutuhan administrasi lainnya. Seperti tugasnya kalau di sekolah-sekolah yaitu TU lah ya. Nggak, ya sama lah, sama kayak TU. Seperti itu. Adapun yang selanjutnya pustakawan, library. Librarian. Nah, yang pertama mengelola perpustakaan sekolah. Nah, ia juga harus mengelola perpustakaan sekolah, kayak mengecek bukunya, eh, apa yang dibutuhkan oleh siswa, gitu seperti itu. Dia harus sigap untuk mengecek buku-buku yang layak untuk dibaca di sekolah tersebut. Nah, kan biasanya kan ada kayak ya yang buku-buku tidak pantas lah, tidak layak gitu. Nah, dia itu harus mengelola. Nah, adapun yang kedua membantu siswa dan guru dalam mencari dan menggunakan sumber daya informasi seperti itu.
Adapun yang selanjutnya yaitu konselor sekolah, school counselor, yaitu memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa. Nah, ini tuh bagi siswa-siswa yang apa ya, yang bermasalah seperti itu. Nah, yang bermasalah siswa itu harus diberi bimbingan dan konseling agar ia berubah. Nah, nanti balik lagi kepada kesiswaan, ditanya, nah ini karakternya sudah baik atau belum? Nah, seperti itu. Adapun yang selanjutnya, membantu siswa dalam masalah akademik, sosial, dan emosional. Biasanya kan anak-anak SD cenderung sosialnya kan kurang gitu, malu, agak canggung, dan emosinya lebih naik gitu. Nah, di sini konselor atau BK tersebut itu membantu atau mengatasi anak-anak tersebut. Nah, baik. Adapun yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah petugas kebersihan dan keamanan, yaitu maintenance and security staff. Nah, yaitu memastikan lingkungan sekolah tetap bersih, aman, dan terjaga. Nah, memastikan lingkungan sekolah tetap bersih dan aman dan terjaga itu adalah tugas dari kebersihan dan keamanan gitu. Mana sih kita yang belajar lingkungannya mau kotor gitu? Tidak ada yang mau kan? Kita mau belajar dengan lingkungan yang bersih, terjaga, aman. Nah, itu adalah tugas dari kebersihan dan keamanan. Dan yang kedua adalah mengelola pemeliharaan fasilitas sekolah dan dia juga mengelola pemeliharaan fasilitas sekolah. Misalnya ya fasilitas bola atau fasilitas-fasilitas laboratorium atau yang lain itu kan tugasnya keamanan gitu, menjaga, mengoreksi apakah ada yang hilang atau apakah ada barang yang rusak seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari kebersihan dan keamanan. Nah, seperti itu. Nah, syukron jazakumullahu khairan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jabarkan. Saya Alif Ahmad Dhani dari semester 6. Eh, Mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.